Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis di pertemuan ketiga, tema tentang menikmati kekuasaan dan rahmat Allah. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang isi kandungan surat Asy-Syam 1-10. Kemudian di pertemuan kedua kita sudah membahas isi kandungan surat Al-Imran ayat 190. Dan di pertemuan ketiga ini kita khusus membahas tentang hadis, ya. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya Allah. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahul khalqa kutiba fi kitabih khulqi kitabih huwa yaktubu ala nafsi wa huwa wad'u indahu ala al-arsy inna rahmati taglibu ghadabi. Ulang lagi. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahul khalqa kitaba fi kitabihi huwa yaktubu ala nafsi wa huwa wad'u indahu ala arsy inna rahmati taglibu ghadabi. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Ini adalah berita gembira bagi hamba yang penuh dosa agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas bagi pelaku dosa yang dapat kita ambil dari nama Allah. Al-Afu, Maha Pemaaf, dan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi janganlah berputus asa dan bersegeralah bertobat. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas ars. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari nomor 7404 dan Muslim nomor 2751. Hadis ini di atas menjelaskan bahwa rahmat Allah lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Ya. Hadis ini adalah hadis yang amat mulia yang berisi kumpulan sifat-sifat Allah yang diselisihi oleh para penentang sifat Allah, yaitu Mu'attilah. Sifat Allah yang ditentang adalah sifat menetap tinggi di atas ars, sifat kitabullah menulis, sifat rahmat, dan sifat ghadab marah. Padahal seluruh sifat tadi didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis serta ijma' para ulama salaf. Itu adalah hadis tentang bahwa rahmat Allah mengalahkan murkanya. Ya. Di sini ada hikmah dari hadis di atas. Yang pertama, kita bisa lihat dari hadis di atas, hikmah yang kita bisa ambil atau faedah yang bisa kita ambil di atas yang pertama adalah alam itu memiliki awal. Ya, tanpa contoh, tanpa ada musabab, dia ada. Jadi alam itu memiliki awal. Yang kedua, sesungguhnya alam itu diciptakan dari sesuatu yang baru. Yang ketiga, kitabah menulis adalah di antara perbuatan Allah. Kitabah memiliki dua makna, ijab, mengabulkan, dan dua, menulis dengan tangan dan pena. Yang keempat, Allah mewajibkan sesuatu pada dirinya sesuai dengan yang dia kehendaki, tanpa perintah. Kelima, bantahan terhadap Asy'ariyah yang berkata bahwa Allah tidaklah mewajibkan sesuatu pada dirinya. Yang keenam, menetapkan sifat nafs diri bagi Allah sebagai sifat zatiyah. Yang tujuh, Allah memiliki sifat fauqiyah pada Allah, yaitu Allah berada di atas seluruh makhluknya, dan sifat istiwa, menetap tinggi di atas ars bagi Allah. Yang delapan, Allah memiliki kitab yang berisi sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan murkaku. Ya. Jadi sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Yang sembilan, kitab tadi berada di atas ars yang menentukan terhadap apa yang dikehendaki Allah.
Kemudian Allah memiliki sifat ghadab, marah. Allah memiliki sifat rahmat. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya dibuktikan dengan nama Allah. Al-Afu, Maha Pemaaf. Al-Ghafur, Maha Pengampun. At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Di mana Allah begitu pemaaf, begitu mengampuni dosa-dosa hamba dan menerima taubat mereka. Rahmat, sifat penyayang, merupakan lawan dari sifat ghadab. Ridho, lawan dari sifat sakot atau murka. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 162. Faman taba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatim minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Juga ditunjukkan dalam hadis yang lain, Allahumma a'udzu biridhoka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhomu dan murkamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa sifat harap mengalahkan rasa takut. Sifat Allah itu bertingkat-tingkat. Hadis di atas menunjukkan kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat dosa. Janganlah merasa berputus asa dari rahmat Allah. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, ya, tetap kita bertawakal hanya kepada Allah, kita hanya menuju kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yang 18, penetapan sifat id'i, sisi bagi Allah yang menunjukkan tempat. Kemudian hadis di atas juga menunjukkan bantahan bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah serta yang mengikuti pemahaman mereka di mana mereka menolak berbagai sifat yang telah disebutkan dalam hadis itu. Semakin merenungi nama sifat Allah, semakin hati kita menjadi tenang. Maka kalau yang sudah hafal Asmaul Husna bagus. Setiap diawali sebelum doa baca Asmaul Husna. Walaupun apa yang kita baca cuma sedikit nggak masalah. Al-Ghafur, misalnya pengen rezeki dan sebagainya, itu ada semua dalam sifat 99 sifat Allah. Ya. Ya, pada rangkum bab 2 ini tadi sudah dijelaskan bahwa Allah sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan pada manusia. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal soleh, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori. Semua ciptaan Allah dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran kekuasaan Allah. Kemudian tiada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan yang pernah dilakukan manusia, asal dia mau bertaubat pasti Allah akan mengampuni. Al-Afu, Al-Ghafur, ya. Maka insyaallah. Nah, setelah kalian memahami materi tentang hadis, isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya. Selanjutnya adalah salin hadis tentang isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, rahmat Allah melebihi murkanya, beserta artinya. Kemudian hafalkan hadis tersebut, rekam di voice-note. Yang ketiga, carilah cerita atau kisah dalam Al-Quran atau hadis tentang sosok yang semula penuh dengan dosa, kemudian karena rahmat Allah sehingga menjadi hamba yang taat. Pelajaran atau ibrah apa saja yang dapat diambil dari cerita tersebut. Buat cerita tersebut dalam bentuk deskripsi atau narasi, atau bisa juga dibuat dalam satu artikel dan sebagainya, bebas. Tapi yang jelas di sini adalah ambil kisahnya itu dalam Al-Quran atau hadis, ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada bab yang ketiga ini. Sampai ketemu di pekan depan, masih dalam pembahasan bab 2 ini. Bagi yang belum menyetorkan hafalan surat Asyam, kemudian Al-Imran dan hadis, bisa japri langsung atau Ibu tunggu untuk pekan berikutnya. Sampai ketemu di bab ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.